Bener nggak sih tulisan tangan anak SMA yang jelek itu kesalahan dari guru SD? Saya dulunya bekerja di salah satu klinik tumbuh kembang anak sebagai terapis anak berkebutuhan khusus. Hingga saat ini saya masih aktif menangani anak berkebutuhan khusus dan background pendidikan saya adalah psikologi. So, akar dari kemampuan menulis itu berhubungan erat dengan kemampuan motorik halus. Apresiasi banget pada sebagian orang tua yang sudah mulai ngeh dan aware dengan pentingnya melatih kemampuan motorik kasar, motorik halus, dan motorik oral pada anak. Tapi sebagian orang tua masih belum begitu ngeh nih dengan hal ini, bahkan tidak peduli dan cuek. Sebenarnya pada 6 bulan pertama kehidupan anak itu sudah mulai menunjukkan bahwa anak mulai mengaktifkan tuh motorik kasar dan motorik halusnya. Misalnya kalau pada motorik halus menggenggam, ya kan, apapun yang disentuh ya genggam. Ini adalah bentuk latihan dari motorik halus. Hingga nanti bertambahnya usia anak mulai mencubit, menekan, dan seterusnya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya anak mulai tuh mencoret-coret. Bahkan beberapa rumah udah mulai kotor tuh dindingnya karena dicoret-coret sama si anak. Tapi kadang yang terjadi adalah orang tuanya malah marah-marah, bukannya mengarahkan anak untuk menulis dengan benar di kertas. Padahal anak sedang menunjukkan bahwa ia butuh untuk melatih kemampuan motoriknya. Kita bisa mulai melatih sebenarnya dengan membentuk pola, atau dimulai dari dasar adalah menirukan garis. Tapi kalau mau dipikir salah-salahan, apakah sepenuhnya salah orang tua? Tidak juga. Penyebabnya tidak hanya kesalahan dari pola asuh, tapi juga berhubungan dengan genetik. Tapi tentu saja genetik juga perlu dikembangkan. Kembali lagi akarnya adalah pola asuh. Jadi pola asuh itu tidak hanya orang tua ya, tapi orang-orang di sekitar anak, kakek, nenek, termasuk siapapun yang tinggal serumah dengan anak. Nah, sementara disgrafi yang disampaikan oleh Bapak Guru SD di videonya itu berkaitan dengan gangguan yang diakibatkan oleh dispraksia. Nah, dispraksia ini adalah ketidakmampuan anak dalam perencanaan gerak yang meliputi kemampuan gerak motorik kasar, motorik halus, dan motorik oral. Sebenarnya ada 3 tuh, tidak hanya disgrafia, tapi ada disleksia, ada juga diskalkulia. Kalau hanya mengandalkan guru SD untuk memperbaiki tulisan, itu rasanya sangat sulit sekali karena guru SD juga menghadapi banyak sekali murid tentunya. Meskipun tidak sepenuhnya salah orang tua dalam hal ini, tapi yang menjadi sasaran utama dari hal ini sebenarnya adalah orang tua selaku orang yang pertama yang menstimulus perkembangan motorik halus si anak. Tapi mungkin karena guru SMA tadi udah kesel banget dan udah memuncak banget kesalnya, dan beliau kurang mengerti asal-usul kenapa ada tulisan yang seperti itu ya kan, sehingga beliau belak-belakan marah. Sebenarnya tujuannya baik, dan yang kena imbasnya sih kebanyakan guru SD yang kesel ya, tapi harapannya ini sampai ke orang tua bahwa ini penting loh ternyata, karena itu